Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali terkait pekerjaan di Rkam ya. Sebagaimana kita tahu pada video sebelumnya kita telah sharing bagaimana untuk menyusun RKM. Kemudian setelah bos cair apa yang harus kita lakukan ya, input realisasi pendapatan agar kita memiliki kas tunai maupun kas non tunai atau rekening bank ya. Setelah itu tentu saja setelah bos cair otomatis kita melakukan pengeluaran dan bagaimana kita melakukan pengeluaran tersebut di Rkam online ini ya. Bagaimana caranya untuk kita input mengisi realisasi pengeluaran kegiatan yang sudah kita rencanakan. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai langsung saja bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe ya agar saya tambah semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan jempolnya ya, komentar bagi yang ingin mengkritisi ataupun bertanya atau mengkoreksi apa yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian jangan lupa apabila dirasa video ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya untuk input realisasi pengeluaran kegiatan ini? Langsung saja seperti biasa kita masuk di portalnya rkam.kemenag.go.id ya. Kemudian kita masuk di akun bendara ataupun akun staf madrasah ya. Kita masuk di akun staf atau bendara madrasah. Setelah kita masuk di akun bendara ataupun staf madrasah, di kiri sebelah kiri ya bagian bawah ini ada menu realisasi pendapatan, pengeluaran kegiatan dan lain-lain. Kita klik saja pengeluaran kegiatan ya, di menu pengeluaran kegiatan. Kemudian karena kita belum input maka di sini masih tidak ada data. Bagaimana caranya untuk melaporkan kegiatan pengeluaran kegiatan yang sudah kita lakukan? Langsung saja bisa diklik ya, ini tombol tambah ya, nggak plus tambah, ini kita klik. Nah di sini kita isi isiannya ya. Yang pertama sumber dana tentu saja pos 1 tipe kas, misalnya kita tunai. Nah di sini bisa tunai, bisa non tunai atau rekening bank. Metode pembayaran tentu saja tunai. Kemudian penerima, jika di sini belum ada maka tinggal ditambahkan. Penerima ini bisa perorangan, lembaga ataupun penyedia ya, toko ya. Misalnya saja belum ada mau kita tambah, misalkan tipe penerima kita tulis misalkan penyedia ya, bisa individu bisa institusi, namanya misalnya ini nama tokonya. Nah, ini yang lain bisa diisi email, NPWP, ini silakan diisi. Yang wajib diisi adalah yang berbintang ya, yang lain alangkah baiknya diisi, tetapi yang wajib diisi adalah yang berbintang. Setelah diisi isiannya, kemudian kita klik simpan. Maka di sini menu penerima pilihannya akan bertambah sesuai yang kita butuhkan. Misalnya saja kita akan membayar, bisa saja mau membayar ATK ya. Kita tentukan tanggalnya, saja sesuai dengan notanya ya. Jamnya juga demikian menyesuaikan. Setelah itu keterangan, misalkan pembayaran. ATK. Jadi sesuaikan dengan notanya ya, misalkan pembayaran ATK berupa kertas di sini. Kemudian komponen biaya kita tentukan, sumber dana jelas, standar pendidikan ya kita isi. Komponen biayanya ya standar pendidikan, standar proses ya kegiatannya. Ini tentukan. Ini tentu saja akan muncul sesuai dengan RKM yang sudah kita buat ya. Nah, misalkan mana yang mau kita bayarkan, ini untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah ini kegiatan-kegiatan atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita rencanakan di RKM kemarin. Kita tinggal pilih mana yang kita keluarkan sesuai dengan nota. Misalnya kita akan membayar kertas, nah tinggal kita pilih harga satuannya. Ini hati-hati ya, ini akan harus sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Misalnya di sini kuantitas 6 rim ini ya. Kita misalkan membayar 2 dulu boleh, tapi kalau lebih kurang boleh, lebih tidak boleh. Setelah itu klik simpan.
Nah, setelah sukses, maka di sini notifikasinya adalah menunggu ya. Tentu saja menunggu approval atau persetujuan dari kepala madrasah. Berarti satu rencana pengeluaran kegiatan sudah kita usulkan. Ya. Misalnya kita mau nambah lagi kegiatannya, misal apa? Sumber dana jelas ya. Oke, misalkan kita mau membayar honor guru ya. Setelah bulan April bos cair, kita akan membayar honor guru secara tunai selama Januari, Februari, Maret, pengeluaran 3 bulan honor guru misalkan. Ini untuk tanggal sesuaikan ya. Misal saja keterangan silakan diisi. Pembayaran honor rutin PPNS Januari, Maret misalkan. Nah, di sini komponen biaya kita cari, tentu saja ini akan muncul ya standar pengelolaan ya untuk honor ya. Nah, ini manajemen, pengembangan manajemen. Nah, sub kegiatan pembayaran honor GPPNS dan tenaga pendidikan. Tentu saja ini akan muncul nominalnya sesuai dengan RKM yang sudah kita buat rencana. Kita tinggal pilih. Nah, di sini rencananya adalah kuantitas 66. Maksudnya di sini orang kali bulan ya. Berarti di sini kalau 3 bulan berarti setengahnya dari 66 berarti 33 ya, karena kemarin kita rencanakan untuk honor guru di pos tahap 1 adalah 6 bulan, kita mau membayar selama 3 bulan ya, berarti di sini setengahnya 66, 33. Hari kesatuan tentu saja sama dengan atasnya. Ini setelah itu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka di sini statusnya adalah menunggu ya, otomatis menunggu approval dari kepala madrasah. Setelah semua kegiatan di input yang kita pengeluaran kegiatan yang sudah bendahara keluarkan di input di menu ini, maka langkah selanjutnya adalah kita atau kepala madrasah masuk ya di akun kepala madrasah untuk melakukan persetujuan ya. Sekarang kita masuk di akun kepala madrasah. Nah, di sini ada notifikasi tadi, contoh saja 2 kegiatan yang dikeluarkan oleh bendahara. Nah, di sini ada 2 realisasi yang harus menunggu persetujuan. Nah, ini sudah muncul statusnya menunggu tadi, misal saja tadi membayar ATK kemudian membayar honor. Tinggal aksi persetujuan. Kita klik aksi kemudian persetujuan. Jika sudah sesuai angka ya atau data yang diinput oleh bendahara, kepala madrasah setuju, maka tinggal klik disetujui. Maka di sini statusnya disetujui menunggu tanggal realisasi. Demikian juga tadi kegiatan yang kedua, pembayaran honor rutin guru non PNS ya. Nah, jika sudah sesuai datanya disetujui. Nah, ini statusnya menunggu tanggal realisasi. Ini merupakan tugas kembali dari staf atau bendahara madrasah. Maka langsung saja kita masuk ya, kita keluar, kemudian bendahara masuk di akunnya atau staf masuk di akunnya untuk menentukan tanggal realisasi. Nah, notifikasi sudah muncul ini di akun bendahara. Nah, di sini ajuan tadi sudah disetujui menunggu tanggal realisasi. Klik aksi kemudian tanggal realisasi. Nah, misalkan tanggalnya sesuaikan ya dengan pengeluarannya. Jamnya juga demikian. Kemudian nomor referensi ini adalah nomor urut nanti yang akan digunakan, akan muncul di BKU ya. Misalkan saja kemarin 12, sekarang 003 misalkan. Ini tiap madrasah bisa berbeda ya. Tanggal referensi, tanggal realisasi, kemudian nomor referensi diisi. Jika sudah, maka tinggal klik simpan. Selesai. Jadi satu kegiatan sudah diinput. Nah, nanti otomatis akan muncul di BKU ya. Yang kegiatan kedua juga sama, tanggalnya diinput sesuaikan dengan tanggalnya ya. Kemudian jamnya juga demikian. Oke, setelah itu nomor referensi diisi tadi 003 004 sekarang. Setelah itu klik simpan.
Maka selesai tadi, maka kita bisa lihat di atas ya. Nah, di sini sudah ada pengeluaran ya, sudah ada total pengeluaran dan sisanya ya, tentu saja. Setelah itu bisa dicek di BKU ya, di bawah bos, kemudian BKU apakah sudah muncul. Mari kita lihat, ini sudah ada ya, kemarin ada pindah buku. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian inventaris ya, ini ada honor rutin, kemudian ada pembayar kertas HPS tadi ya, sudah muncul di sini. Kita bisa cek juga, kita ekspor ya ke PDF supaya lebih jelas. Nah, ini PKU-nya bisa terlihat sampai pada saldonya ya. Nah, ini demikian Bapak Ibu, sekilas bagaimana cara untuk input realisasi ya, pengeluaran kegiatan di Rekam online ya. Karena kita tahu bahwa setelah bos cair kemudian dilakukan pengeluaran, maka kewajiban kita menginputnya di portal Rekam online kemenag.go.id. Demikian tutorial dan sharing dari kami. Apabila ada yang ingin dikonfirmasi, bisa silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke rekan-rekan jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.